Halo guys, balik lagi sama aku Ira di konten FIFA 22 Career Mode episode ke-10. Hari ini kita akan mainkan 3 pertandingan, yaitu ada melawan Verona pertama, dan mungkin sisanya nanti kita lanjut ke videonya guys. Untuk itu, saksikan videonya guys. Guys, hari ini kita akan mainkan 3 pertandingan. Yang pertama kita akan melawan Verona. Lalu mungkin kita lihat dulu. Pertandingan selanjutnya kita akan melawan Sampdoria. Dan terakhir kita akan bertemu PIC Zwolle di UCL. Untuk itu kita langsung aja ke pertandingannya guys ya. Kita sekarang berada di posisi ketiga dengan poin 20, beda 8 poin yang tertinggal dengan Inter yang sudah memainkan game ke-10, dan ini adalah game ke-10 kita. Untuk itu kita mungkin bisa turunkan lapis kedua karena ini melawan Verona yang berada di posisi 16. Mungkin kita press conference dulu ya. Grazie per la pazienza, possiamo dare inizio a questa conferenza stampa. Can the team still make the little bit? Ya, kita jawab we kill fighting. Tidak ada kata terlambat untuk mengejar title, walaupun kita lihat poin kita berbeda 8 dengan Inter. Kita berharap di 2 pertemuan kita melawan Inter bisa meraih poin penuh, 3 poin. Are you both ready for the game? Ya, kita jawab we will play the game, not the occasion. Pertanyaan selanjutnya adalah can you keep this great run going? Ya, gitu jawab, let's not get distract aja lah. Ya, kita harap pemain kita nggak distract dengan harapan dari fans dan media yang menganggap kita kurang perform. Kita harus buktikan bahwa kita bisa mengalahkan Verona dan bisa mengejar Inter di puncak klasemen. Sampdoria peringkat berapa ya? Kita lihat dulu ya, Sampdoria peringkat berapa. Mungkin kita bisa memperhitungkan kita harus bermain dengan lapis kedua, atau Sampdoria juga berada di peringkat, ya mungkin kita bisa Fiorentina nanti kita bermain dengan tim utama ya. Kita bermain dengan ini 4-2-3-1 seperti biasa. Mungkin kita bisa seperti biasa kita masukin beberapa pemain utama kita di squad lapis kedua itu, seperti mungkin kita masukin Kulusevski ya yang kemarin sempat bermain bagus. Mungkin kita bawa beberapa pemain kita seperti Chiesa, Dybala, kita bawa di bench kita sebagai sub kita yang akan masuk di babak kedua ketika dibutuhkan ya guys ya. Kita bawa Kin, Danilo, kita bawa Arthur, Dybala, dan mungkin kita bisa bawa lagi satu, itu adalah boleh lah kita bawa Benedesi, atau kita bawa pemain muda ini deh, Soli, kita bawa Soli. Mungkin itu aja, kita langsung ke pertandingannya. Kaptennya aku Gani seperti biasa. Mereka bermain dengan 3-4-2, 3-4-2-1 seperti formasi squad utama kita, dengan Simeone di depan. Wah, berbahaya nih Simeone seperti ini. Kini langsung ke pertandingannya guys. Kipernya Perin. Mungkin aku akan ubah dulu posisi guys ya, ubah posisi Dejan Kulusevski dengan Conti ya. Well, what a game we have in store for you today. The hype has been building all week and the fans are pouring into the stadium. The tension. Kita memberikan jam terbang untuk pemain-pemain muda kita atau pemain-pemain lapis kedua agar mereka tidak unperform ketika dimasukkan di squad utama, seperti perombakan. Mungkin ketika overallnya melebihi dari squad utama, mungkin mereka bisa melakukan perombakan atau memberikan pressure kepada squad utama kita untuk bermain lebih bagus. Mungkin sebentar ya, mungkin kita ganti dulu. Aku lebih suka pemain kaki kiri bermain di posisi kiri, sayap kiri maksudnya. Kulusevski kan kiri ya,
Lalu Conti kaki kanan posisinya kok sayap kanan. Untuk sayap aku lebih suka gitu, tapi ketika winger atau lebih ke depan aku lebih suka winger kanan itu kaki kiri agar shoot, karena kalau sayapnya agak lebih mundur atau wingernya lebih mundur aku lebih prefer mereka untuk mengumpan bukan shooting ya, tapi bisa juga shooting sih. Kita langsung aja pertandingannya guys. Baju mereka hijau, kita baju putih pink. Simeone coba diimbangi McKennie, Rabiot, ayo robot Rabiot. Conti aduh, Can they create something from here? Cati Simeone. And great work to confuse the defender. Promising sequence. Doing well to Ya, get possession. good job dapat Rabiot. Perfectly fair tackle, and it will be a corner. Corner kick untuk Hellas Verona. Delivering it. Kulusevski, good job Kulusevski. Ini kenapa Kulusevski aku suka, wingernya yang tinggi tapi tidak lambat. Offside. Oke. Kita bisa lakukan penguasaan bola sekarang. Pellegrini memberikan kepada Rugani, berikan kepada Rabiot, De Ligt, De Ligt. berikan kepada Bentancur melebar pada Desilio memper kepada Conti yang bermain di sisi kanan. Well, as you can Masih see, Conti, when it coba comes to penetrasi goals, Conti. they certainly Masih know Conti, a thing or ayo two Conti, about maju scoring Conti. goals. In fact, Stuart, they have Ken the jauh most kepada attack in the league. Dejan. Oh, ke Jorge. Yang belakang kepada McKennie memberikan kepada Ucup Kulusevski. Masih Kulusevski. Sito. Able to get a body in the Handball way. sepertinya guys. And the referee has awarded Shoot the dari free kick. He tried to play Kulusevski it back. mengenai tangan dari pemain Hellas Verona. Kita lihat. Ya, bloknya terpantul dan mengenai tangannya. Wasit menganggap itu handball. Siapakah yang ngambil? Rabiot. Gak ada yang lebih bagus shootnya. Mungkin Kulusevski ya, kita lihat ya. Iya, Kulusevski sepertinya memiliki shoot lebih bagus ya. Mungkin Kulusevski kita coba arah ke tengah aja. Can he make it Deving. worthwhile? Astaga. Keeper did his job to begin with. Ternyata shoot kita tidak membuahkan gol guys. The attack. Lasagna. Ceccherini. Provai Günther. Sayang sekali penalti kita tidak dimanfaatkan oleh Kulusevski dengan baik. A really Kita committed yuk serang lagi. challenge, and it's gone out for a throw-in. Mungkin harusnya Rabiot aja sih. Well, that shouldn't Karena really eksekutor happen from a kita throw. rata-rata pemain yang bisa nendang penalti kita ada di skuad utama guys, seperti Paulo Dybala mungkin ya. Conti has it. Oke, ini memberikan pada Jorge sekarang. Masih Jorge memberikan pada McKennie lagi. Masih McKennie. Mungkin mencari temannya sepertinya. Mencari Desilio. Well, possibilities Desilio inside the box. mencoba ngumpan kepada Flag has offside gone up. guys. Offside. Maksudnya memberikan Conti yang berdiri bebas, memang bebas. Ternyata offside guys. Ya, jauh sekali. Yang berdekat kepada Lazovic sekarang coba diimbangi ke Jorge yang melakukan pressing hingga ke pinggir lapangan. And Lasagna with it. Bentancur, masih Bentancur. Simeone. Moving the ball forward with purpose. Woi, apa itu woi? Shit, A foul it most certainly was. De Ligt dibanting Free guys. kick given. Milik memberikan pada Bentancur sekarang melebar kepada Desilio. Conti sekarang masih Conti ke tengah kepada McKennie, pada Conti lagi yang berlari. Through. Masih Conti. Coba shoot Conti. Can he put that Gol. in front? Yes is the emphatic answer. And you Good have job. to say Penetrasi dari Conti on the clock. dimanfaatkan langsung oleh Kai Jorge yang mendapatkan bola rebound dari shoot dari Conti sepertinya. Kai Jorge yang posisinya bagus. Kita lihat, nah, bola rebound pas mengenai back lalu ke kaki. Nah, ke kaki Antonio Conti. Ke kaki Kai Jorge. 1-0 kita unggul guys di babak pertama di menit 24. Mungkin kita bisa menambah kedudukan agar lebih tenang guys saat ini. And new developments to report in the Venezia match.
Alex Scott, what can you tell us? Pucuk Kulusevski. Interceptnya Kulusevski, Thanks as angkat always, bola, Alex. terlempar jauh. Rabiot, tepat Rabiot. And control, a big part of his game. Mungkin kalau kalian dengar suara stick guys, ini live guys ya. Kalau kemarin kan kadang aku bermainnya komentari aja. Kalau sekarang live. Lagi Conti lagi Conti. Sayang sekali bisa dibaca pergerakan dari Conti. Kulusevski sekarang, coba yang bayangin. Ayo Rabiot, bayang Rabiot. Simeone. Ucap Rabiot. Tamez. Ayo berikan gangguan yuk. Kalinic. Ucap Perin, shooting dari pemain Hellas Verona, membuahkan sepak pojok di menit 20-an. 20-an. 30-an sudah sepertinya. Ya, 32. Reloso yang ngambil corner. Memberikan ke tengah kepada Dawi. Siapa itu? Rabiot sekarang. Rabiot coba serangan balik Rabiot. Masih Rabiot. Memberikan kepada Kai Jorge. Masih Kai Jorge. Ayo coba lari Kai. Aduh, Kai Jorge. Kai Jorge sepertinya kita harus latih lebih speednya lebih bagus. Rasanya sekarang masih rasanya bikin kepada Kalinic bikin sayang sekali kebobolan kita guys di menit 37 oleh anak dari Simeone, pelatih dari Atletico. Di menit 38 guys ya kita kebobolan. Conti mereka pada Bentancur, bukan pada Desilio kembali lagi pada Bentancur. Ini enggak buka ruang nih, biar diam aja dia di situ dijaga. Desilio mungkin pada McKennie, mungkin pada Conti sekarang, masih Conti. Maksudnya ke tengah kepada Kai Jorge dan McKennie yang ada di tengah. Ya, mundur McKennie. Bentancur, halangi Bentancur. Kucuplik. Aduh. Apaan tuh? 60 Milan imbang 1-1 guys. Ayo jangan sampai kita drop poin yuk. Bahaya nih Inter. Jangan biarkan kita Inter. Aduh. Situ orang lagi nyerang nih. Kulusevski dapat tuh. 1-1 guys, kita imbang di babak pertama. Roma Venezia imbang, dan tadi Napoli juga kita lihat sedang bermain imbang atas Milan. Oke, kita langsung lanjut ke pertandingan babak kedua. Bola untuk kita sekarang ya. Bola dari kita maksudnya. Pellegrini berikan kepada Kai Jorge kepada Kulusevski. Sekarang kita nyerang dari Kulusevski. Coba. Kulusevski. Kai Jorge. Apa? Offset kah? Ya offset sepertinya Kai Jorge. Di depan sih itu di depan. Kai Jorge. Pucuk Kai Jorge. Nampak agresif Kai Jorge sepertinya. Masih McKennie. Berikan kepada Rabiot melebar pada Kulusevski memberikan kepada Pellegrini. Masih Pellegrini. Maksudnya delivery ke tengah untuk Kai Jorge, kepada Kai Jorge. Corner kick. Bentancur bagaimana Conti, Rabiot, ada Kulusevski, angkat ke tengah. Maksudnya kepada Kai Jorge, masih lebih dekat kepada kiper dari Hellas Verona. Bentancur berikan kepada Rabiot. Maksudnya Kai Jorge memberikan ke sisi sayap untuk Kulusevski ya guys, masih bisa didapat. Sampdoria unggul 1-0.
Plenty of live football coming your way right here on Aduh, EA komentarnya TV. lupa I like dimatikan the nih. look of that game. The atmosphere is always good inside that stadium, and two very good teams. And space to cross it. Now, will they be able to play it in behind the defence? Tamez. It looks promising. And an astute piece of defending. Rugani berhasil merebut ngoper pada Delik. Sekarang kita serangan balik. Bentancur memberikan kepada Kenny. Preston McKennie. Kenny melebar ke depan, maksudnya kepada George. Kulusevski sekarang masih Kulusevski memberikan ke tengah kepada George. George memberikan kepada Kenny. Kembali kepada George. Kenny. George. George coba shoot George. Aduh. Well, it petered out. Maksudnya 1-2 antara McKennie dan George. Masih McKennie George. George sekarang. Interception, the danger Asingnya. is very real. Mungkin sudah saatnya pemain-pemain utama kita masuk dari bench ya guys ya, untuk mengubah jalannya pertandingan, untuk memberikan poin 3 kepada kita. Barroso now. And the attack looks promising. Ya elah, ada yang jaga itu. Over the top. Christian. Alhamdulillah. Can he get them in front? Ya elah, kebobolan guys. There it is. They've done it. Kita masukin George ya, kita ganti Miskin. Di bala kita masukin ganti McKennie. Conti masuk gantikan Chiesa. Gitu. Ya kita bisa yuk balas yuk. Kita bisa main lebih menyerang ya. Dengan taktik istilahnya heavy touch, terus build up, forward run, tipnya kita naikin agar pemain kita lebih maju ke depan, walaupun berisiko dapat serangan balik ya guys ya. Dan in the boxnya kita naikin. Oke. Kita gol kedua lasiannya untuk Hellas Verona. Masuk ke pemain-pemain kita, pemain-pemain utama kita. Waduh, Dybala baru mulai sudah ngasih main musuh. Lasagna. Good looking pass. Ya, aku coba Pellegrini. Bikin pada Kulusevski. Kulusevski kepada Paulo Dybala. Masih Dybala. Dybala melihat Miskin. Ya, Miskin berlari Miskin. Miskin punya speed Miskin. Bikin pada Federico Chiesa. Bentancur. Cocok. Chiesa. Cocok ukuran dari Paulo Dybala berhasil dimanfaatkan Federico Chiesa. Yang kemarin sempat mendapatkan sorotan setelah mendapatkan nomor baru, nomor 7 peninggalan Cristiano Ronaldo. Ya, tentukan dari Bentancur sepertinya. Ini pada Paulo Dybala langsung melihat ada celah, lalu memberikan kepada Chiesa yang berada di dalam kotak penalti. Setelah Miskin yang lebih melebar ya, membuka ruang untuk Chiesa masuk. Menit 74 sekarang. Kita unggul 2 sama. Kita unggul 2 sama. Kita berhasil menyamakan kedudukan 2 sama. Kita bisa nyetak 1 gol lagi yuk. Rebut. Lebih agresif, lebih agresif. Rebut. Cocok. Rugani sekarang memberikan pada Delik. Delik melebar pada Desilio. Desilio memberikan pada Federico Chiesa. Chiesa ke depan. Chiesa. Maksudnya kepada Dybala harusnya itu. Kenapa ke Miskin yang lebih dijaga? Ya, Dybala sekarang masih Dybala. Mungkin pada Miskin. Miskin coba Miskin. Coba dua Miskin. Ya, kita coba press ya guys ya, biar mereka tidak memegang bola lama-lama. Miskin sekarang. Desilio sekarang, Desilio masih Desilio. Memberikan kepada Rabiot kepada Bentancur. Takut ke tengah kepada Paulo Dybala. Dybala memberikan kepada Kulusevski. Maksudnya Kulusevski yang gagal mengeksekusi penalti ya guys ya di babak pertama tadi. Mencoba Ya, sekarang Pellegrini berhasil merebut bola. Rabiot sekarang melebar pada Kulusevski sepertinya. Kulusevski memberikan kepada Dybala kepada Miskin. Miskin balik lagi kepada Paulo Dybala. Dybala sekarang di tengah. Kosong Chiesa.
Aduh, Cesa Cleared away properly. hampir lagi mencetak gol. Cesa, ayo rebut lagi, Survived the attack. ayo press. Lasagna. Ayo serangan terakhir yuk, bisa yuk, There is going to harus be dapat serangan stoppage terakhir time, kita. but Aduh, only the one jangan left. mereka juga dong yang nyerang A terakhir. goal at this stage could be decisive. Ya, imbang sepertinya kita guys. Poin Until lagi, the final whistle 1 is poin sounded lagi, at the end of the astaga. game that he- Penampilan buruk sepertinya nih kan. 45-55 aja posisinya, 8 shootnya kita lebih banyak. Lihat pas komplitnya hanya 93. Tidak jalan sepertinya passing kita guys ya. Dan kita langsung lanjut ke pertandingan selanjutnya melawan Sampdoria yang berhasil menang 1-0 atas Udinese. Mungkin sepertinya ada yang harus kita ubah dulu nih guys pengaturannya. Ya, kita imbang lagi. Are you confident you can avoid the beat again? Ya, we're not giving anything away. Anyway, masalahnya iya ndak kalah tapi imbang. Aku nggak suka imbang nih. Itu pasti gitu bro. Harusnya sih bisa sih menang. Moment enjoy it. Ya, definitely worth at least draw ya. Menit terakhir kita berhasil mengejar ketertinggalan menjadi imbang. Kita langsung lanjut ke pertandingan lawan Sampdoria yang main squad utama ya guys ya. Mungkin kita setting dulu. Ada settingan yang berubah sepertinya. Kompetitornya aku biasa kasih off ya guys, karena aku juga nggak terlalu jago pakai skill mouse seperti itu. Lalu aku juga komentarinya, jadi pertandingan tadi komentarinya agak lebih nyaring ya guys, seperti biasanya, tidak seperti biasanya. Ada pemain kita yang nih guys. Mungkin kita langsung press conference. Sayang sekali kita hanya berhasil meraih hasil imbang di pertandingan pertama. Apalagi di pertandingan selanjutnya kita ditanya lagi. The team still make little bit ya. There plenty of game left lah. Kita berharap dari pertandingan kita di sisa ini bisa meraih kemenangan krusial. So about confidence. Oke, langsung cepat. Gak sabar nih. Ada development plan yang beres. Ada pemain muda kita dari akademi yang kubah posisi jadi right wing. Dari 47 naik jadi 55. Mungkin kita bisa berikan ke inverted winger aja ya, latih shootingnya. Dan kita langsung ke pertandingan lawan Sampdoria yang main squad utama kita seperti biasa. Oke. Kan kita tinggal mengatur benchnya aja sih. Alessandro seperti biasa turun. Jangan, mungkin kita bawa pemain-pemain muda, mungkin ya ada Winter, Perin mungkin kita biarin, mungkin kita ganti Soldier juga bisa kita bawa aja, nggak apa-apa guys, karena beberapa mereka ada yang capek nih, masih lelah atas pertandingan sebelumnya. Ayo, boleh kita bisa meraih di kandang Sampdoria, berhasil mengejar defisit ketinggalan poin dari Inter. Kita nggak lihat tadi Inter menang, Inter poinnya berapa dengan kita ya, beda berapa? Kerasa sih beda 7 sih seharusnya, karena kan tadi beda 8, kita imbang plus 1 ya, benar itu beda 7. Ayo Inter yuk, kepleset ya Inter yuk. Masa ada yang bisa hentikan Inter sih? Sedangkan kita nih draw terus. Kita di Januari harus memperkuat pemain kita, entah itu di sektor penyerangan atau di pertahanan nih guys. Kita lihat aja nanti di transfer Januari. Saksikan terus di episode ini ya guys ya. Like, komen itu penting. Memberikan saran apa pemain kita yang harus kita datangkan. Bola untuk Sampdoria ya guys ya. Ya, Kucap Delik Moiskin sekarang berikan pada Kulusevski ternyata. Kulusevski berikan pada Moiskin coba ke belakang pada Bernadesi, berikan lagi pada Moiskin, melihat Paulo Dybala yang sudah mencari tempat. Arthur
Arthur mencoba shoot. Arthur Moiskin, masih Moiskin berikan kepada Locatelli. Benadesi berikan kepada Kulusevski. Sayang sekali umpannya masih bisa diblok atau diintercept dari para pemain dari Sampdoria. Serang balik Ekdal sekarang, masih Ekdal melebar jauh kepada Damsgaard, pemain muda asal Norway. Masih Muru coba dibayang-bayangi oleh Chiesa. Delik berikan kepada Arthur kepada Kulusevski. Locatelli sekarang, masih Locatelli. Ada Paulo Dybala yang berdiri, lari jarang Dybala. Dapat Dybala, Kucuk Dybala pada Moiskin. Moiskin selalu buat jengkelnya. Enak sudah itu padahal. Nah, kita coba ambil corner kick selama belum di title update 4. Kulusevski. Karena di title update 4 guys, bilangnya sudah di fix ya corner glitch-nya. Karena itu terlalu overpower mungkin ya. Ini sepertinya juga sih mulai di glitch sudah sih guys ya. Nampaknya dari kemarin aku belum ada dapat peluang gol dari corner glitch-nya. Kucok Chiesa bikin pada Paulo Dybala. Masih Dybala. Coba shoot mungkin Dybala. Masuk guys, aku kira kena tepis keluar. Kucok Paulo Dybala. Aku kira kena di tepis keluar guys, tapi nampaknya mungkin tuh kita bisa lihat luar dari kotak penalti. Angle kameranya di depan. Kena tepis dari Audero, kiper keturunan Indonesia, keturunan Italia Indonesia, yang sempat kemarin dirumorkan akan dinaturalisasikan. Unggul 1-0 kita guys atas Sampdoria. Saatnya kita lebih ofensif ya guys ya. Sudah saatnya kita tidak boleh kehilangan poin lagi. Setelah tadi sempat kehilangan poin lawan tim atas posisi bawah lebih tepatnya. Kita drop poin, hanya mendapatkan 1 poin. Apa itu CT? Pelanggaran guys, Benadesi dilanggar oleh pemain Sampdoria. Rugani akan mengambil tendangan. Arthur memberikan kepada Paulo Dybala yang mencetak gol. Paulo Dybala, masih Dybala, coba ke tengah kepada Arthur, masih bisa dihalau dari back dari Sampdoria guys ya. Candreva, ada Candreva. Tori Gross, Damsgaard sekarang. Damsgaard coba bayang-bayangin Locatelli. Kucuk Locatelli. Ayo. Damsgaard kembali ke belakang. Kucuk Delik, jangan sampai undur diri ya. Ini ada pemain kita nih, pemain pinjaman kita. Ya Taren ternyata dimainkan dia. Hopefully di musim kedua ya guys ya, dia bisa bermain untuk kita. Kulusevski sekarang. Overallnya nambah banyak. Mungkin pada Benadesi. Masih Benadesi coba umpan kepada Dybala. Moiskin lewat bolanya. Maksudnya umpan kepada Moiskin itu guys, tapi bolanya lebih dekat kepada Paulo Dybala. Caputo. Kucuk Arthur sekarang. Masih Arthur. Mencoba shoot Arthur. Sayang sekali. Shootnya Arthur jelek banget ya. Mungkin kita bisa latih shoot dari Arthur ya. Sampdoria dan Hellas Verona yang tadi menahan imbang kita guys. Pertandingan selanjutnya Sampdoria melawan hadapi Taren, main kita nih guys. Taren kita pinjamkan. Banyak pemain yang kita pinjamkan guys. Mungkin ada beberapa yang akan ku manfaatkan di musim kedua, atau mungkin di Januari ketika kita membutuhkan dia, mungkin kita bisa recall ya. Benadesi.
Moiskin dapatkan bola rebound dari salah bloknya pemain Sampdoria sepertinya. Melebar kepada Andre apa? Coba bayang-bayang Benadesi. Main senior sama main senior di Itali. Kulusevski sekarang masih Kulusevski. Memberikan kepada Benadesi yang coba melakukan serangan. Masih Benadesi terus berlari Benadesi. Terus Benadesi kepada Moiskin. Aduh, Moiskin ini keterlaluan. Menyingkirkan banget Moiskin ini. Susah banget ya dia. Aduh, kaki kirinya nih harus kita latih sepertinya guys, biar Bigfootnya 5 bintang, biar kaki kanan kirinya sama bagusnya. Corner kick, Dybala yang akan mengambilnya. Biasa ambil dekat kepada Arthur memberikan umpan jauh kepada, aduh, masih bisa dihalau. Aduh, serangan balik. Hati-hati Caputo. Ya, slow Locatelli. Bayang-bayang Muru coba mencari teman di depan. Sit. Good job, berhasil diamankan gawang kita. Berakhir babak pertama kita dengan keunggulan 1-0 atas gol Paulo Dybala yang spektakuler dari luar kotak penalti. Bukan finish shot ya guys ya, lebih tepatnya shoot kencang dari Milan unggul 1-0 dari Paulo Dybala. Ini mungkin komen terus gini mungkin aku ganti ke Jorge kau nih. Biru ke Cesa, masih Cesa kepada Arthur mungkin kepada Locatelli. Arthur lagi sekarang Paulo Dybala menunggu Cesa yang berlari. Mungkin kepada Moiskin, aduh, umpannya nanggung ya guys ya. Ditendang perutnya. Caputo memberikan kepada Ihataren. Aduh. Hampir lagi. Shooting dari Damsgaard. Salah antisipasi sepertinya Danilo. Membuat Damsgaard bisa shoot dari bola reboundnya. Rugani memberikan kepada Locatelli sekarang. Locatelli kepada Arthur coba melebar kepada Pedro Chiesa. Chiesa memberikan ball kepada Paulo Dybala, masih Dybala. Sayang sekali ganti pemain sepertinya sama dia. Gabiadini masuk menggantikan Real kan. Gabiadini masuk menggantikan Caputo. Hati guys, kita cuma unggul 1-0 aja ini guys. Shoot dari luar kotak penalti. Masih melebar sepertinya. Delik sekarang bikin kepada Danilo kepada Chiesa kepada Arthur. Paulo Dybala sekarang kepada Moiskin, masih Moiskin mencoba mencari temannya untuk diajak bermain 1-2 sepertinya. Paulo Dybala, masih Dybala kepada Arthur, coba shoot Arthur. Gol kita luar biasa guys, dari luar semua. Arthur mencetak gol kedua untuk kita guys. Sempat tadi aku bilang shoot jelek, ternyata dia langsung membuktikan bahwa Nina aku bisa nge-shoot. Lihat ya guys ya, kaki kiri lagi dia, bukan kaki utamanya. Dari luar lagi, tapi sekarang ini lebih ke posisi bolanya lebih mengarah ke kanan gawang guys. Kalau tadi ke kiri gawang, tendangan dari Paulo Dybala. Coba Arthur mencetak gol di menit 60. Aman sudah gawang kita nih guys, lumayan sudah bisa tenang kalau sudah defisit 2 gol. Gabiadini bikin kepada Torre Gurusa, apa namanya, banyak sekali. Gabiadini, Chiesa. Ucap Danilo, lumayan baik Danilo. Ucap Danilo, mungkin
Mereka ganti pemain ya. Main senior masuk, Fabio Quagliarella masuk. Mungkin kita juga bisa respon dengan pergantian pemain. Benadesi kita ganti dengan Kenny mungkin ya, Kenny. Lalu Chiesa kita ganti Conti, dan Jorge kita paksa masuk menggantikan Miskin yang bermain sangat kurang ya guys ya di pertandingan kali ini. Tiga pergantian pemain langsung. Hopefully bisa menambah gol atau setidaknya mempertahankan keunggulan kita 2-0. Tapi lebih bagus menambah sih, karena mereka sangat gampang nyetak gol nih. Nah ini, hampir lagi. Ekdal sang kapten berhasil shoot namun masih melebar. Delik memberikan ke tengah kepada Locatelli kepada Paulo Dybala melebar kepada Conti yang tadi bermain bagus, memberikan peluang untuk Jorge. Apakah duet mereka? Sepertinya duet Jorge dengan Conti ini luar biasa nih. Dybala sekarang, masih Dybala berikan kepada Jorge. Corner kah? Oke, sepertinya corner. Pergantian pemain terakhir. Sayang sekali pemain kita diganti ya tadi. Mungkin jangka mata-mata mungkin ya. Ya Terin digantikan oleh Vieira. Arthur ambil dekat kepada Jorge. Jorge sayang sekali. Ya, memang itu harus dilakukan Jorge. Jangan merah set ya. Karena pemain kita lagi di depan semua guys. Berhati-hati ke Jorge, sudah mendapatkan kartu kuning pertama. Hati-hati ke Biadini sekarang, memberikan kepada Quagliarella. Good job Danilo, berhasil intercept yang membuat bola keluar dan menghasilkan corner kick. Cabut pemainnya Conti, main Jepang Toshiba ya. Ini Kulusevski, Locatelli memberikan umpan kepada Jorge kepada Arthur. Jorge lagi, Jorge pada McKennie coba, maksudnya ke belakang, tanduk masih McKennie, coba shoot mungkin McKennie. Sayang sekali. Locatelli sekarang memberikan kepada Arthur, coba shoot mungkin Arthur, masih bisa di blok. Ini 79 guys, masuk ini 80. Locatelli, keras. Itu sananya Danilo. Good job Delik, luar biasa permainan dari Delik. Jorge sekarang melihat ada Conti di sisi kanan. Conti masih banyak stamina dari Conti, coba berlari. Good job Conti. Arthur memberikan kepada Jorge sepertinya. Jorge memberikan kepada McKennie, kita coba shoot. Sayang sekali di blok. End passingnya sudah bagus, tinggal finishingnya itu masih bisa dihalau back dari Sampdoria. Ke Biadini sekarang, duet depan sepertinya dengan Quagliarella. Delik, good job Delik menutup ruang tembaknya sehingga Gabiadini harus memaksa shoot lebih mengarah kepada Wojciech Szczesny. Nah, kan lebih tepat mungkin kalau tidak ada Delik menutup, mungkin dia akan shoot ke sisi gawang yang kosong. Menit 87, 3 menit sebelum injury time atau akhir babak kedua. Delik, Szczesny, Szczesny terus, minggir weh. Kenapa ditabrakan semua dong mainnya? Ini loh, memberikan kepada Conti. Conti, jangan sembarangan weh. Dan ini loh kepada Conti lagi, masih Conti. Berikan kepada tengah kepada Arthur kepada Paulo Dybala kepada Jorge, masih Jorge. Berikan kepada McKennie, coba melebar di sisi kiri, ada Kulusevski, mungkin coba shoot Kulusevski. Sayang sekali, lebih mengarah pada Emil Audero. Habis it, 3 poin kita berhasil raih di kandang Sampdoria. Kita berharap Inter drop poin.
Pertandingan selanjutnya kita bermain di Liga Champions guys ya. Posisi 5-4-4-6, shoot kita 12. Nah, pas komplit kita lebih jalan. Ketika kita memainkan pemain-pemain utama kita, lini tengah kita lebih terorganisir. Milan menang 3-1 atas Empoli. Kita berharap Inter drop point ya guys ya, agar kita tidak terlalu jauh tertinggal dengan Inter ya. Inter sepertinya sangat-sangat berjuang. Lagi-lagi pertanyaan sama terus. Ini aja. Rutin win today, enggak win terus deh kayaknya. Kita imbang-imbang kok, kayaknya 2 pertandingan sebelumnya imbang gitu. Ya, goal win the games lah. 2 gol dari Arthur dan Dybala membuat kita meraih 3 poin. Oke, kita lihat dulu Serie A. Kita berharap Inter drop point. Apakah benar? Poin kita beda 2 poin dengan Bergamo, dan kita beda 4 poin dengan Inter. Mungkin sepertinya Inter drop point nih. Kita mungkin lihat guys, sisi kanan mana nih? Inter 2-0 Latium, Inter 2-0 Bologna, Inter 3-0 Salernitana, Verona. Ya, Venezia berhasil mengalahkan Inter 2-1. Kutu Venezia berhasil membuat Inter drop point. Kita hanya beda 4. Tadi kita beda 7 ya guys ya, sepertinya. Kucuk. Ternyata Inter bisa drop point juga. Kita bisa lanjut ke pertandingan selanjutnya guys ya. Mungkin yang pemain lapis kedua kita, atau mungkin campuran boleh ya. Kita campur dengan pemain-pemain utama. Ya, ada Yot dari pemain yang kita kirim 794, kita masukin aja 84 no, 83 no, Ruggiero 220, masukin aja coba. Carlo Martini, oh kira Maldini. Kiper no. Mungkin kita bisa lihat dulu mereka yang baru masuk ke youth academy kita. Mungkin kalau sudah 60 plus mungkin kita bisa masukin ke squad utama ya guys ya. Ini overallnya kecil bener deh ya, sepertinya ini lebih ke shooting, physical, mungkin striker ini guys. Ini kan kasih striker, shootingnya bagus, fisiknya bagus ya, kasih striker dia. Ruggiero CDM slash center back. Kita lihat sayap ini sepertinya. Kita kasih drill baru buat dia, dribbling passing loh. Winger ini harusnya 4 pekan enggak apa-apa. Kita ganti. Aku sangat senang mengubah posisi dari pemain kita guys, karena itu membantu overall mereka lebih berkembang. Desi minta dimainin sepertinya ya. Mungkin kita bisa masukin Desi ya guys ya. Saran kapten Celini, mohon maaf ya, Celini sudah keluar dari squad kita. Kita press conference dulu. Salve a tutti. Bene, possiamo iniziare. Chi vuole fare la prima domanda? Can you turn Joel over again? Ya, kita berharap bisa sih. If you do our job, we will okay. Kita melakukan permainan yang bagus, kita akan bisa meraih hasil yang kita khawatir dengan kompetensinya. Ya, kita just play our game lah. Kita hanya bermain dengan gaya style kita sendiri. Can you keep this great run going? Terus jangan terlalu memberikan distract kepada pemain kita lah. Kasihan mereka kalau dipaksa selalu tampil bagus, tapi memang seharusnya sih. Kita langsung lanjut ke pertandingan lawan Zul. Kita coba pemain utama ya. Pemain utama kita coba campur-campur dengan pemain-pemain lapis kedua seperti Moiskin. Kita
ganti ke Jorge mungkin ya. Fernandesi minta dimainkan, Rugani, Danilo, Locatelli, Arthur. Mungkin Arthur coba kita jangan, Arthur belum bagus, mungkin Locatelli coba kita drop, kita ganti McKennie ya guys ya. Alexandro kita drop, ganti Pellegrini. Silio masuk, gantikan Perin mungkin boleh masuk jaga gawang kita ya guys, menonjol. Oke, kita lakukan. Bajunya hijau, coba kita cari, siapa tahu bajunya ada yang lain, nanti nyaru sama lapangan bahaya nih. Mungkin kita hitam, kok pakai ini aja, nah putih biru bahaya kalau nyaru sama lapangan, walaupun agak mustahil ya. Ya, pertandingan dimulai. Penalti. Dybala pemain yang menjadi eksekutor penalti, free kick, corner semua yang diambil. Ya, kita bermain di kandang ya. Setelah pertandingan pertama kita melawan PSG Zolo berhasil menang. Sepertinya 2-0 kalau nggak salah, atau 1-0. Ya 2-0 lebih tepatnya. Gol dicetak bunuh diri dan 1 gol pemain kita. Itu mungkin sepertinya Dybala ya guys ya. Ya, hopefully kita bisa meraih hasil yang sama dengan pertandingan pertama kita di kandang PSG Zolo. Ya, sekarang kayak Jorge yang bermain di depan menggantikan posisi dari Moiskin yang bermain kurang bagus. Masih Cesa mungkin kepada kayak Jorge, mungkin kena kepada Paulo Dybala maksudnya. Kenapa? Lah, penalti kah? Waduh, penalti lagi guys. Tahu sendiri penaltinya susah. Kulusevski tadi gagal. Kenapa? Lah, kena tangannya kah? Sepertinya sih dia ngeblok dengan tangannya. Mungkin Dybala ke sini mungkin ya, kanan bawah, sudut kanan bawah, kucok Paulo Dybala. Baru juga tadi latihan penalti, ternyata dapat penalti. Paulo Dybala. Kanan bawah, kucok Paulo Dybala. Berapa gol sudah Dybala di Liga Champion? 3 gol dari 4 pertandingan, kucok. Ini Dybala nih pemain yang benar-benar menopang kita guys di musim ini setelah kepergian dari Cristiano Ronaldo di transfer kemarin, yang memaksa Paulo Dybala untuk bekerja ekstra keras dan menopang tim-timnya. Danilo dapat, Danilo penalti corner. Saimak sekarang mau ambil corner, delivery ke Clement, coba ditutup Arthur. Fernandesi main bagus. Fernandesi kau minta main kan, ucup delik kepada Kulusevski ke belakang, bikin kepada McKennie yang bermain lebih ke belakang ya sekarang, karena biasanya dia di lapis kedua bermain sebagai cam. Di sini dia memiliki peran sebagai center mid. Ucup Danilo memberikan kepalanya untuk ditendang mungkin. Arthur memberikan kepada Dybala, masih Dybala yang berlari sendiri. Paulo Dybala coba shoot mungkin Dybala. Gol, ucup Dybala. 2-0 untuk keunggulan kita. Paulo Dybala mencetak gol kedua kita. Kini kita bisa masukin beberapa pemain muda mungkin ya, di babak seperti Conti mungkin kita masukin mungkin. Gol keempat Dybala setelah dia sudah mencetak gol ketiganya tadi melewati titik putih, titik putih setelah pelanggaran yang dilakukan back dari PSG Zolo. Saimak, Hadzik berikan pada Tedik. Jangan dibiarkan nih. Ucuk Perin. Arthur. Ucuk. Headingnya guys ya, masih bisa dihalau. Nggak tendang deh. Danilo mungkin deh.
Telik sekarang memberikan kepada Danilo kepada Arthur memberikan kepada McKennie. Oh, maksudnya melebar pada Benedesi, masih bisa terbaca passing dari McKennie. Coba shoot dari luar kotak penalti, masih bisa dihalau Delik. Jangan dibuka, woi, dibilang jangan dibuka. Malas sudah kebobolan Clement. Lalu Dybala berikan kepada Arthur sekarang memberikan kepada McKennie memberikan ke depan kepada Kai Jorge yang bermain sebagai striker. Apakah dia bisa bermain lebih bagus daripada Moiskin? Kucop Bugani Kulusevski memberikan ke Kai Jorge melewat maksudnya kepada Benedesi ya guys ya, yang sudah lari di sisi sayap. Dybala terlalu terburu-buru. Hati-hati ya guys ya, hati-hati. Kucop Delik. Chiesa coba 1-2. Chiesa kepada Dybala dan diberikan kembali Kai Jorge. Sepertinya tempat Moiskin terancam setelah kita melihat permainan dari Kai Jorge di episode kali ini. Sepertinya 2 gol dia cetak. Ya, lagi-lagi penempatan posisi yang luar biasa dari Kai Jorge, memanfaatkan umpan dari Federico Chiesa. 1 gol dari 3 pertandingan. Gol pertamanya di UCL seperti guys. Kucop Danilo yang pada Federico Chiesa kepada Dybala memberikan ke belakang pada Arthur coba ke tengah kepada Kai Jorge, sekarang memberikan kepada Paulo Dybala. Passingnya, woi, sadar bos. Chiesa, aduh, yang betul woi, passing woi. Kai Jorge ini mengambil memakai nomor punggung 21, peninggalan dari Dybala ya guys ya. Kulusevski coba umpan ke tengah kepada, luar biasa Kai Jorge memaksakan untuk mencoba mengambil bola, namun masih bisa dihalau back dari PSC Zolo. Jangan dibukakan dong kan. Astaga, kebobolan lagi guys. 3-2. Christian Perin. McKennie nih, ya kan? Kok dibiarkan McKennie? 3-2 sekarang, keunggulan masih untuk kita, namun sepertinya dari permainan kita kalah jauh nih dari mereka. Karena mereka bermain buruk di grup ini dan menempati posisi bawah ya guys. Kai Jorge bikin pada luar biasa, berhasil dapat sepertinya tadi si Kai Jorge, namun masih bisa ditepis back kiper dari PSG. Ke belakang lagi pada Kulusevski, bikin pada Arthur coba kepada Dybala coba shoot, Dybala hat-trick. Paulo Dybala berhasil mencetak hat-trick di pertandingan kali ini. Habis it pertama kucop bukan Kai Jorge, soalnya McKennie, Kai Jorge dan Dybala ini sepatunya sama warna merah. Berhasil unggul kita di kandang 4-2 lewat titik putih Dybala dan 2 gol lainnya, serta gol yang dicetak oleh Kai Jorge, striker muda kita, yang membuat Moiskin tempatnya terancam, mungkin aku bisa bilang. Kalau Kai Jorge main begini terus, kalau dikasih kesempatan dia main begini terus, misalnya dia kalau main di skuad utama ini seperti dilayani, semua pengumpan ada. Ya elah, baru jadi bilang kebobolan lagi kita. Menurut juga cerita Kai Jorge kebobolan sudah. Bentancur Benedesi. Benedesi memberikan ke Kulusevski kepada McKennie memberikan kepada Paulo Dybala, masih Paulo Dybala
ke belakang lagi, seperti terlihat rapat pertahanan dari ya Paulo Dybala. Coba shoot mungkin Dybala. Sayang sekali bisa dihalau oleh Lampro. Kayak Jorge. Kenapa kayak Jorge sih yang di situ? Kenapa dia tidak di tengah aja sih? Coba nih loh maksa. Kulusevski memberikan kepada Bernadesi. Ini diisi ke tengah kepada Arthur. Masih Arthur memberikan kepada Paulo Dybala. Dybala melihat kayak Jorge. Masih kayak Jorge. Coba shoot kayak Jorge. Fix. Moiskin terancam dengan 2 gol yang dicetak. Jorge ini membuktikan bahwa dia sepertinya ingin membuktikan akun yang lebih bagus nih daripada Moiskin. Luar biasa kayak Jorge mencetak 2 gol ya guys ya. Ketika dia beri kesempatan dia luar biasa performnya. Posisi Moiskin terancam nih. Bisa Moiskin kita drop nih. Untuk ini Cesa Dybala ring cedera pemainnya sepertinya. Ya benar cedera. Wasitnya keren rambutnya. Kenapa sih? Ini dia benturan terhadap pemain kita ya guys ya. Berbenturan dengan Weston McKennie sepertinya. McKennie tidak mendapatkan kartu. Ya, Tedik sepertinya harus dirawat, mungkin digantikan ya guys. Rugani melebar pada Kulusevski. Ada McKennie sekarang yang membuat pemain musuh terkapar dan cedera lebih tepatnya. Kulusevski maksudnya kepada Paulo Dybala itu. Terus Delik melebar kepada Adzik. Coba dibayang-bayangin Danilo. Kucuk Danilo memberikan kepada Arthur ke tengah kepada Cesa di tengah. Luar biasa Cesa. Benedesi ke depan kepada Jorge memberikan kepada Kulusevski. Masih Kulusevski. Melihat Paulo Dybala. Ya, cukup. Mencetak 4 gol Paulo Dybala di pertandingan kali ini. Assist dari Kulusevski, dan ingat build up play-nya atau free assist-nya itu adalah ke Jorge yang bermain luar biasa hari ini. 3 gol ya dari 2 pertandingan atau 3 pertandingan yang dimainkannya. Paulo Dybala, Arthur melebar pada Benedesi. Maksudnya memberikan kepada Jorge yang siap menerima bola. Sepertinya benar-benar kucuk Delik melakukan body charge Delik. Ini kepada Benedesi, masih Benedesi bagian pada McKennie. Maksudnya kembali pada Benedesi. Tanggung jawab Kucuk Delik. Kulusevski kenapa passing ke musuh? Kucuk Delik. Sayang sekali. Pesta gol ya, 10 gol ya di pertandingan kali ini. Sayang sekali. Mungkin pertahanan kita belum sebagus mungkin kiper ya guys ya. Aku rasa kita butuh kiper atau 1 back mungkin guys ya. Kita lihat di Januari nanti kita akan mendatangkan pemain-pemain yang aku harap jadi kelas dunia guys ya. Ayo jangan kebobolan lagi lah. Ayo dong, Kucuk Danilo memberikan kepada Paulo Dybala. Masih Dybala. Terus Dybala, lari Dybala. Terus Dybala. Kepada Jorge. Akhirnya cetak hat-trick Jorge. Mungkin saatnya kita ganti ya beberapa pemain kita yang lelah. Seperti pergantian terlambat ini ya. Mungkin kita bisa masukin Rabiot, Bentancur.
Mungkin kita saatnya ganti sisi sayap aja. Mungkin itu aja yang kita ganti ya, mungkin itu aja. Mungkin kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan selanjutnya kita lanjut ke Jorge mencetak hat-trick. Luar biasa kayak Jorge. 7-4 skornya guys ya. Gol diborong oleh Dybala dan Jorge. Walaupun ini pencapaian gol terbesar, namun ini juga kebobolan terbesar kita guys sepertinya. Rapuh sekali pertahanan kita. Atau pertahanan kita mulai bermain ceroboh ya. Rabiot Jorge sekarang memberikan kepada Paulo Dybala yang mencetak 4 gol dan Jorge yang mencetak 3 gol. Oke, ini sekarang. Oke, ini Paulo Dybala menit Desilio. Ya, melebar pada Desilio coba memberikan di sliding. Tak, pelanggaran sepertinya. Free kick untuk kita. Paulo Dybala yang akan mengambilkan, kita delivery ke tengah. Ya, ada Desilio. Gol. Waduh, kenapa itu? Yup, oke. Dybala sekarang memberikan kepada Jorge memberikan pada McKennie, masih McKennie coba mencari teman McKennie, memberikan pada Rabiot. Habis babak pertama habis kedua kita unggul 7-4 dan bola akan diambil. Mungkin Dybala akan memberikan bolanya kepada Jorge guys ya. Ini mencetak hat-trick. Ini lihat 10 shoot. Mereka juga 10 shoot ternyata. Dan kita 125 passing komplit dan 19 tackle, luar biasa. Tidak bermain buruk, namun ya kita kebobolan sangat banyak. Bayern menang, Barca menang. Sepertinya Barca di career mode ini lolos ya di kualifikasi lolos dari grup mungkin ya. Tidak seperti di real life. Dybala fantastik ya. Dia tiap hari spesial mungkin. Jangan ditanya lagi, dia bagian penting dari kita. Makanya itu aku jawab, Dybala itu pemain yang benar-benar luar biasa. Ya, konsentrasi important walaupun pertahanan kita ya. Kebobolan 4 gol itu sesuatu yang buruk sih menurutku. Ya mungkin sepertinya Rabiot mulai ngambek nih guys. Dia minta jam terbang lebih. Mungkin kita bisa kasih di kesempatan selanjutnya mungkin ya, menghadapi Torino. Wah, Arthur sayang sekali, sudah mentok Arthur ya guys ya. Cari yang sebentar estimasinya. Mungkin ini agar finishingnya bagus. Luar biasa kayak Jorge mencetak hat-trick ya kayak Jorge. Ini membuktikan bahwa kayak Jorge itu pantas bermain untuk kita. Wah, banyak sekali pemain kita yang dipanggil setelah kemarin hanya sedikit. Kita lihat siapa aja. Ada Rabiot, Szczesny dipanggil Poland, De Ligt dipanggil Belanda, McKennie dipanggil US, Arthur dan Danilo dipanggil timnas Brazil, luar biasa. Dybala dipanggil Argentina, Ramsey Wales, dan Dejan dipanggil Swedia, Bonucci masih dipanggil Italia, Chiesa dipanggil Italia, Benedesi dipanggil Italia kembali, Mattia Perin dipanggil Italia, Luca Pellegrini dan Daniel Urgani. Luar biasa banyak sekali pemain kita yang dipanggil di timnas Italia. Makanya itu aku hanya menerima job timnas Italia guys ya. Mungkin kita lanjut sini, mungkin kita tutup episode-nya di sini guys ya. Ada tawaran untuk melatih Austria. Nampaknya aku hanya seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, aku hanya menerima
pinangan dari timnas Italia. Ya, pertandingan selanjutnya kita akan lawan Torino yang ada di posisi 10, dan episode selanjutnya mungkin kita bermain juga di 3 pertandingan melawan AS Roma dan Chelsea mungkin ya. Dan setelah itu kita menghadapi Inter, dan kita sudah mendekati akhir November mungkin, dan mendekati Desember, dan ingat Januari kita akan sibuk di aktivitas transfer. Mungkin itu aja episode kali ini guys. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk keseruan konten-konten lainnya, tidak hanya di Career Mode, mungkin ada di Match Prediction, terus ada di saran-saran tentang Wonderkid, suggestion transfer, atau saran-saran transfer, dan masih banyak lain konten lain. Mungkin itu aja. Mungkin jangan lupa like seperti yang bilang tadi, like, comment, subscribe, dan see you guys, bye.